tapi harus juga mengetahui apa yang terjadi di dunia, kompetitornya seperti apa. Kadangkala kita tidak bisa menjawab, kita punya produk siap diekspor, tapi kita tidak tahu siapa kompetitor kita sebenarnya. Kita harus mulai mempelajari itu. Di luar negeri banyak sekali perwakilan-perwakilan dagang yang terintegrasi juga adalah perwakilan diplomatik kita. Apakah itu kedutaan besar dan konsulat jenderal, ada juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kita juga mempunyai Export Center dan FTA Center yang merupakan kolaborasi antara Pemprov Jawa Timur dengan Kadin dan berbagai elemen. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan adanya kegiatan Creative Planner Going Global yang diselenggarakan JTV dengan Magister Manajemen UNER, ini akan bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah awal yang tentunya kita sebut sebagai baby steps, artinya langkah kecil yang akan membawa kita kepada capaian yang besar untuk jangka panjang. Jadi jangan kita pakai menunggu dan jangan sampai kita menunda, mulailah dengan langkah-langkah konkret tersebut. Dan satu langkah yang sudah diwujudkan adalah terselenggaranya kegiatan Creative Planner Going Global. Terima kasih untuk MM UNER dan JTV atas diselenggarakannya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan pemaparan singkat terkait dengan UMKM dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Dardak yang luar biasa sekali. Dan selanjutnya ada juga pemaparan singkat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Berikut tayangan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Selama pandemi COVID-19, dunia ekonomi kreatif di Indonesia hingga saat ini berusaha untuk bisa bangkit kembali. Namun seiringnya berjalan waktu, kondisi semakin membaik dan membuat angka kunjungan pariwisata di berbagai daerah turut mengalami peningkatan, alhamdulillah. UMKM pun mulai menggeliat dan meramaikan perekonomian di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi kreatif yang tinggi. Dengan adanya kegiatan Creating Shared Value yang mengambil tema Creativepreneur Going Global yang diadakan oleh mahasiswa Magister Manajemen Angkatan ke-57 kelas E2A Universitas Airlangga. Kegiatan ini ditujukan kepada UMKM di Provinsi Jawa Timur guna memberikan pengetahuan serta wawasan terkait bagaimana ekonomi kreatif dapat kembali bangkit seiring kondisi pandemi yang mulai membaik. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat pelaksanaan kegiatan Creating Shared Value Creativepreneur Going Global bersama mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 57 kelas E2A Universitas Airlangga serta UMKM Provinsi Jawa Timur. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat positif bagi UMKM di Provinsi Jawa Timur sehingga ekonomi kreatif mampu bangkit dan mendukung perekonomian di Indonesia. Matur nuwun sangat nggih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik pemirsa, kita kembali di Creativepreneur Going Global. Baru saja kita saksikan pemaparan singkat terkait UMKM secara global dan UMKM Jawa Timur dari Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak dan juga pemaparan singkat dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, kita langsung saja memulai untuk diskusi menarik hari ini. Telah hadir 3 narasumber, nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana realisasinya di lapangan terkait bagaimana UMKM ini bisa bergerak dari ranah lokal untuk tidak hanya menjadi jagoan lokal saja, tetapi bisa menjadi jagoan global. Apa saja yang telah dilakukan, mungkin pemirsa dan juga peserta yang telah bergabung di Zoom juga penasaran. Kemudian para hadirin tamu undangan di studio hari ini, kita langsung bertanya pertama kepada Bapak Gancar Chandra Premananto ya, selaku dari Kepala Departemen Manajemen FEB Universitas Airlangga. Baik, pertanyaannya kurang lebih dari kacamata akademisi ya. Bisa dijelaskan latar belakang program yang terbaru ini ya, Creating Shared Value FEB, bagaimana penerapannya, lalu ini program bagaimana bentuk supportnya terhadap UMKM agar bisa going global. Oke. Sebelum menjawab, izinkan saya untuk pantun dulu karena kita di Boleh. JTV kan. Baik, kita santai saja Pak Ganjar iya, ya. Betul. Neng Silakan Pak tari Ganjar. ngombe jamu, bar ngombe langsung sikat gigi. Nah, saya senangnya kalau ada yang bilang cakep gitu. Kalau saya bilangnya cantik gitu ya. Baik, kemudian nang JTV bagi-bagi ilmu, ilmune soal berbagi. Kemudian tuku mengkudu dibungkus gombal,
UMKM saiki kudu going digital, going global. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Jadi Gimana Pak Ganjar? kenapa kita bicara masalah CSV? CSV ini adalah kegiatan, sebetulnya CSR yang lebih ditarik kepada aspek strategik. Baik. Jadi bukan hanya melakukan CSR yang ikut-ikutan saja, hanya responsif, bukan hanya CSR yang tidak jelas, tapi harus kemudian berkaitan dengan strategi perusahaan. Jadi berkaitan dengan hal itu. Sehingga manfaatnya bukan hanya untuk aspek sosial, tapi juga secara ekonomis bagi eksternal dan bagi internal perusahaan. Nah ini yang menjadikan diingatkan oleh Porter dan Kramer bahwa CSV itu harus lebih strategik, bukan hanya sekedar responsif. Nah, yang kita challenge kepada mahasiswa kita di kampus itu adalah berkaitan dengan tema hari ini, mereka harus bisa berpikir kreatif. Karena di masa depan sudah diprediksi tahun 2018 ada The Future of Job Report, yaitu melaporkan tahun 2022 itu skill yang diperlukan salah satunya adalah creativity. Kemudian originality dan inisiatif. Jadi kita harus punya sesuatu yang kreatif, punya sesuatu yang orisinil, dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Karena di era di mana dunia kita sebelum 2020 kan kita dimunculkan dengan istilah revolusi industri 4 gitu kan ya. Dan sekarang sudah tidak terdengar lagi. Karena revolusi industri semakin cepat berjalan. Nah, jadi kita hidup di zaman saat ini adalah butuh kreativitas. Karena kalau tidak, kita akan digantikan mesin. Kita akan digantikan dengan artificial intelligence. Kita digantikan dengan hal-hal sifatnya terprogram. Jadi kalau manusia tidak menggunakan otaknya untuk berpikir secara kreatif, dia akan tergantikan oleh mesin. Jadi era Terminator sudah mulai berjalan. Nah itu sudah diprediksi 2018 dan itu yang kita challenge kepada mahasiswa kita. You have to do something that creative, even for doing good. Berbagi itu juga harus kreatif. Nah, maka kita challenge, salah satunya kami memiliki konsep CNN plus M. C itu adalah creative people, kita harus memaksa, men-challenge bagian dari organisasi kita untuk kreatif. Kemudian N-nya adalah cari zona-zona baru, cari tempat komunitas yang kemudian belum terjangkau oleh support dari kita, donasi dari kita. Jangan hanya kemudian membantu yang sudah-sudah, yang itu saja. Jadi cari banyak di sekitar kita yang butuh bantuan, maka cari zona-zona baru. Boleh zona yang sama, boleh komunitas yang sama, tapi harus program yang baru. Jadi new program, creative people, kita challenge, cari zona baru dan cari new program. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan kita sudah terbiasa untuk membebek. Ikut-ikutan yang lain bikin TJSL seperti apa, kita juga bikin TJSL yang sama, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang lain bikin pelatihan, kita juga ikut pelatihan. Nah itu kita tidak harapkan mahasiswa untuk hanya sekedar ikut-ikutan. They have to be creative. Yang terakhir, CNN plus M, they have to share it to the media. Media, terutama media global harus tahu bahwa kita baik, bahwa perusahaan baik. Di era saat ini, di mana kita ketika menjalin komunikasi dengan dunia luar, sudah dipermudah. Karena dengan adanya medsos, seluruh dunia bisa tahu apa yang kita lakukan. Iya. Artis Korea sekarang sedang selingkuh dengan siapa aja kita tahu. Ada skandal apa di sana kita tahu. Betul. Masa kemudian ada UMKM di Indonesia bergerak, dunia belum tahu. Betul Nah ini kan harus kita balik. Dunia harus tahu apa yang kita lakukan. Ya. Nah makanya untuk bisa disorot oleh media, agar seluruh dunia juga tertarik tahu, kreativitas itu yang jadi kuncinya. Karena kalau yang kita lakukan hanya ikut-ikutan saja, media tidak tertarik meliput, Betul. dunia juga tidak tertarik untuk melihat dan membaca. Jadi ini menjadi kunci creativity, going global untuk UMKM itu sangat diperlukan, terutama dalam hal ini CSV ada kaitannya, CSR harus juga kreatif, agar kemudian bisa diberitakan dan seluruh dunia bisa mengetahui hal itu tentang kebaikan kita. Nah, kurang lebih itu.
Iterane narkotika jenis sabu-sabu sing disamarno nduk bungkuse teh Cina diperkirakno apote iso sampai 6 kg. Kasil dibongkar merek Ditres Narkoba Polda Jati. Kiai inisial S iki diamanno polisi dibedek nyabuli merek Hoho Hihe santrine dhewe. Korban dibedek sampai belasan. Gene iki aksi jabate pelaku nang arek cilik, korban sing cilik iku kalah kuat. Dari netipo sampai catu nang rai barek sikile. Yo nek arep selamat negara imbang dunia dan akhirat, aja mangan nek urung jelas halal harame, aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane, urip sederhana sak madya. Hai. Yang terakhir ikmal mangsita fa innaka bizafi. Berbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat kau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan itu. Semoga pemerintah Mojokerto yang telah membangun dengan baik kota ini dibalas oleh Allah dengan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Mojokerto. Allahumma amin. Iterane narkotika jenis sabu-sabu sing disamarno nduk bungkuse teh Cina diperkirakno apote iso sampai 6 kg. Kasil dibongkar merek Ditres Narkoba Polda Jati. Kiai inisial S iki diamanno polisi dibedek nyabuli merek Hoho Hihe santrine dhewe. Korban dibedek sampai belasan. Gene iki aksi jabate pelaku nang arek cilik, korban sing cilik iku kalah kuat. Dari netipo sampai catu nang rai barek sikile. Bagaimana cara kita bisa mengikuti arus cepat dengan teknologi saat ini yang berkembang begitu pesat, yaitu dengan salah satunya tadi yang Pak Ganjar sampaikan adalah dengan kreativitas agar bisa going global begitu ya. Kita membuat konten TikTok aja kalau tidak baru tidak akan dilihat orang kan. Tapi kalau ada sesuatu konten yang baru lah langsung viral. Jadi dunia UMKM harus diskusi tentang itu, dan nanti ini insya Allah ada penghargaan bagi UMKM yang membuat konten iklan yang menarik. Nah, kita lihat nanti seperti apa iklan yang kemudian menang dari UMKM kita. Nah, ini bagian dari challenge yang dilakukan oleh mahasiswa MM untuk bahwa UMKM juga harus bergerak kreatif. Ya, betul. Ini adalah tantangan kita. Ini untuk menggerakkan bahwa global inovatif index kita juga bisa bergerak juga. Karena salah satu tolok ukurnya adalah masalah kreativitas itu tadi. Baik, kalau menurut Pak Ganjar sendiri dari sudut pandang sebagai akademisi ya, untuk perkembangan UMKM saat ini di Indonesia seperti apa? Apakah sudah begitu maju dengan pesat? Sudah ada kunci kreatifnya itu tadi, value, creativity value, sudah ada belum? Atau apa saja kendalanya selama ini? Perkembangan dan kendalanya? Sebagian sudah bergerak, terutama yang kita sebut dengan startup. Nah, startup itu terutama dari generasi muda, mereka berkembang pesat dan sudah difasilitasi oleh Pemkot, Pemprov, bahkan sudah ada area tersendiri yang kemudian di situ untuk menghidupkan startup bisnis kan. Jadi generasi muda sekarang kalau ditanya untuk pekerjaannya apa, seringkali jadi YouTuber, jadi influencer, membuka startup. Itu adalah hal-hal baru yang sebetulnya harus didukung juga. Itu fenomena baru yang harus diikuti ya. Iya, jangan kemudian berpikir hanya sebagai ASN gitu kan, hanya menjadi karyawan. Jadi mereka sudah kreatif untuk membuat ada lahan-lahan baru untuk dimasuki. Nah, itu salah satu hal yang kemudian harus kita lihat, ada peluang dan ada hal yang harus kita apresiasi. Nah, tapi dari generasi yang sudah yang sudah masih konvensional gitu, ya mereka lebih terpaku untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada dan tidak tertarik untuk masuk ke pasar asing. Mereka merasa bahwa oh gini aja udah bisa hidup, saya udah bisa naik haji, sudah bisa menghidupi anak cucu, menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, dan mereka merasa that's enough. Gitu. Padahal mereka tidak melihat dunia asing sudah masuk ke kita. Globalisasi sudah masuk ke sana. Jadi mereka mengirimkan orang-orangnya ke kita untuk kemudian belajar bagaimana budaya Indonesia, dan kita belum banyak belajar tentang budaya asing untuk masuk ke negara mereka. Jadi ini adalah sebuah tantangan bahwa sebagian UMKM kita itu kemudian masih menunggu bantuan dari pemerintah, menunggu adanya pameran, baru kemudian bisa jualan ke luar negeri gitu kan. Kalau tidak ada pameran, kalau menurut Pak Ganjar sendiri, dukungan dari pemerintah apa dikatakan masih cukup, masih sedikit kurang, masih kurang supportnya? Di satu sisi sebetulnya wirausaha itu tidak menunggu bantuan.
Karena kalau dia menunggu bantuan bukan wirausaha lagi namanya. Namanya wira itu kan pejuang usaha. Iya, betul. Dia harus berpikir, salah satu sifat dari wirausaha itu risk taking, berani mengambil risiko. Kalau kemudian hanya menunggu bantuan, nunggu selesai, kalau menurut Jack Ma itu udah telat. Jadi pengusaha itu harus berpikir sebelum kemudian ini jadi booming, viral, dia harus masuk ke sana dulu. Bukan kemudian ini jadi viral, kemudian ada bantuan pemerintah baru jalan. Itu bukan ciri seorang wirausaha yang sesungguhnya itu. Nah, jadi kalau dari dukungan pemerintah, insya Allah sudah cukup karena ada bantuan untuk pengurusan izin, kemudian untuk haki, pelatihan juga sudah banyak, bukan hanya dari pemerintah, pentahelix, dari masyarakat, akademisi, kita juga banyak membuat pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Dan kita di kampus itu juga sudah membuat aplikasi juga, ruangpamer.co.id, yang di situ bisa muncul katalog, storytelling dan segala macam. Itu untuk membantu UMKM. Jadi kita sudah memfasilitasi, tapi di sisi lain kita harus melihat UMKM juga harus bisa mandiri. Tanpa kemudian nunggu bantuan, dia harus bisa jalan, apalagi yang harus saya lakukan. Negara mana yang harus kita masuki. Dan itu sebetulnya ada nilai spiritualnya. Di mana kalau kita melihat surat Al-Baqarah 60, Nabi Musa itu sudah mengajarkan kita harus ke kota lain. Jangan hanya sekedar menunggu kita punya produk ini. Karena Nabi Musa kan pernah diprotes oleh umatnya. Ya Nabi, doakan kita dong, masa kita makan cuma ini saja, bosen kita. Berdoa dong pada Tuhanmu gitu. Maka Nabi Musa menyatakan ada yang lebih baik, yaitu pergi ke kota lain untuk kemudian bisa mendapatkan produk-produk itu. Kemudian Pak Indrawan, kami ingin bertanya, kendala UMKM masuk pasar global itu adalah salah satunya akses permodalan dan pembiayaan ya. Ini merupakan isu yang sedang berlangsung saat ini, terutama saat kita ada pandemi COVID-19 ya. Lalu bagaimana dukungan OJK dalam mengakselerasi penyaluran kredit UMKM dan KUR atau kredit usaha rakyat. Jadi bagaimana bentuk dukungan OJK untuk mengakselerasi pembiayaan? Terima kasih. Jadi sejalan dengan apa yang di pemerintah itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan di lintas sektoral ya, Mbak. Terkait dengan penanganan pandemi Covid ya. OJK ini berkontribusi dengan melakukan pengawasan terhadap program-program yang berkaitan dengan perbankan dan industri keuangan secara umum. Jadi OJK telah mengeluarkan berbagai program untuk menyediakan pembiayaan untuk UMKM, jadi melalui industri jasa keuangan seperti Bank Wakaf Mikro, kemudian Laku Pandai, KUR Digital, kemudian KUR Cluster, kemudian ada yang paling baru dari sektor pasar modal itu adalah namanya Securities Crowdfunding. Ya, itu layanan urun dana ya, menggunakan teknologi informasi. Ini juga bagus untuk UMKM yang baru mau melintis usaha tapi belum punya modal, belum bankable gitu ya. Wah menarik itu, karena biasanya banyak yang mengeluh, saya ingin memulai bisnis yang masih merintis ya, tapi saya nggak ada modal. Ini sekarang sudah didukung dengan securities crowdfunding ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana itu, menarik sekali nih. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian kami juga mempunyai platform untuk pemasaran, namanya UMKMU ya, UMKMU. Kemudian sedikit saya update terkait dengan program restrukturisasi kredit ya, terkait dengan pembiayaan ya. Betul. Yang terkait dengan UMKM juga itu ya, per Maret 2022 itu realisasinya itu sudah hanya tinggal 3,63 juta debitur ya. Jadi dengan nominal 630,11 triliun. Jadi ini kalau dibandingkan tahun lalu itu sudah minus 21%. Jadi sudah masyarakat ini atau UMKM atau masyarakat ini yang untuk mendapat restrukturisasi ini sudah menurun ya, jauh menurun dibanding tahun lalu. Gitu. Kemudian OJK juga menerbitkan ketentuan ini juga kami perpanjang sampai nanti di bulan April ya, 2023 untuk yang perusahaan pembiayaan. Kemudian untuk yang OJK Regional 4 Jawa Timur ya, kami juga mendukung UMKM melalui antara lain melalui pembiayaan yaitu business matching antara UMKM dengan perbankan maupun pelaku usaha yang lain ya. Jadi untuk meningkatkan akses keuangan bagi pelaku UMKM melalui pembiayaan dari perbankan maupun non perbankan ya, termasuk juga nanti pasar modal.
Nanti saya akan update bagaimana kondisi perkembangan SCF di Jawa Timur. Iya, itu betul. juga nanti ada kita bahas. Mungkin itu bentuk dukungan dari OJK yang Iya, itu tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Indrawan mengenai bentuk dukungan banyak sekali program-program yang telah berjalan ya. Bagaimana untuk perkembangannya terhadap UMKM itu sendiri. Tadi Pak Indrawan ingin menjelaskan ya, setelah menjalankan program tersebut, sampai detik ini apakah berjalan efektif, lalu bagaimana respon masyarakat, dan kemudian bentuk partisipasinya, antusiasmenya, dan sebagainya. Yang pertama tadi terkait dengan kredit atau penyaluran kredit Betul. ke UMKM ya. Iya. Penyaluran kredit ke UMKM itu kan ditargetkan di tahun 2024 itu sebesar 30% setiap lembaga jasa keuangan ya. Baik, iya. Ya. Jadi di kuartal 1 tahun 2022 itu sudah mencapai 21,32% untuk penyaluran kredit ke sektor UMKM. Baik. Jadi penyaluran KUR hingga 2 Juni 2022 tercatat 147 triliun ya. 39,50% dari target tahun 2022 diberikan kepada 32 juta debitur. Kemudian pemerintah juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Kemudian kredit UMKM Jawa Timur, saya update untuk kredit UMKM Jawa Timur itu sekarang 192,4 triliun. Kemudian untuk yang non UMKM itu 318. Jadi kalau dilihat dari share terhadap total kredit sekitar 37,68%. Jadi kalau target pemerintahan 30%. Di Jawa Timur sebenarnya 30% sudah terlampaui. Gitu ya. Untuk yang sampai dengan tahun ini. Kemudian untuk kredit UMKM itu sektornya didominasi paling besar adalah perdagangan besar dan eceran. Gitu ya, untuk yang kredit ke UMKM. Kemudian kami juga yang tadi membangun ekosistem ya, pembiayaan UMKM terintegrasi berbasis digital. Nah, ya sekarang kan basisnya digital. Akses keuangan yang di era digital ini bagaimana bisa dijelaskan Pak Indrawan? Ya, jadi kami itu mempunyai program namanya terkait dengan pembiayaan, membangun ekosistem pembiayaan UMKM terintegrasi berbasis digital, yaitu antara lain peer-to-peer lending atau pinjaman online ya. Sampai dengan April 2022 itu sudah 17 miliar. Ya. Kemudian melalui securities crowdfunding itu sudah 111.351 pemodal. Ya, pemodal. Kemudian dana yang dihimpun itu sudah 507,2 miliar. Kemudian ada bank wakaf mikro yang ada di pesantren. Ya. Itu sekarang totalnya kalau di seluruh Indonesia itu ada 62 ya. Kemudian kami ada kredit melawan rentenir ya. Kredit melawan rentenir itu ada 64 skema. Jadi kami itu membangun skema, jadi melalui TPAKD itu setiap TPAKD itu kami wajibkan untuk membuat skema kredit melawan rentenir ya. Karena kebetulan saya baru seminggu di Surabaya ini, tugasan di Surabaya. Sebelumnya saya di Malang. Oh, sebelumnya di Malang. Kalau di Malang itu namanya ada OJIR ya. Masih Jawa Timur juga kan, Malang. OJIR itu Ojo Percaya Rentenir gitu. Nah, itu. Jadi itu program kerjasama antara Basnas, pemerintah Kota Malang bersama BPR Tuguata untuk memerangi rentenir gitu ya. Itu tentunya juga banyak sekali Pak ternyata UMKM yang ternyata terjerat rentenir. Kemudian verifikasi sama RT RW, kemudian ngikutkan program OJIR itu bunganya 0%. Kami subsidi, disubsidi melalui Basnas gitu. Jadi itu. Nonton JTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV.
Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 Tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. JTV Re. Sekitar 15.000 lebih jemaah haji telah tiba di Tanah Suci. Sejumlah peternak sapi perah merasakan dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah Kota Surabaya akhirnya melakukan penutupan sementara dengan menyegel outlet. Pembuatan minuman herbal bunga telang ini sendiri sangat mudah dilakukan karena bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapat. Jika biasanya cukup membawa jerigen dan uang, kini dia harus mengantongi handphone double hingga foto KTP. Baik, kita langsung ingin bertanya bagaimana sebetulnya potensi ekonomi kreatif dan UMKM untuk bisa menembus pasar global. Oke. Sebesar apa potensinya? Tadi Pak Ganjar pantun, saya pantun juga Pak, izin Pak. Cakep nih. Baik, gimana Cak? Iya. Gubernur Jawa Tengah namanya Pak Ganjar. Cakep. Gubernur Jawa Timur namanya Bu Kofifa. Hari Minggu di sini kita diberi kesempatan untuk belajar. Manajemen UNER memang luar biasa. Luar biasa tepuk tangannya. Di sini mungkin ada yang alma mater UNER? Saya. Oh saya juga. Masih malu-malu sepertinya. Baiklah kita langsung saja mungkin monggo bisa dijawab ya bagaimana potensi ekonomi kreatif dan UMKM ini untuk bisa menembus pasar global. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi memang kalau kita ngomong ekonomi kreatif dan UMKM, ini hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena ekonomi kreatif, 90% pelaku ekonomi kreatif adalah UMKM. Dan di Indonesia ini, UMKM adalah sektor yang menyumbangkan lapangan kerja terbesar. 97% lapangan kerja terbuka dari UMKM. Jadi justru bukan dari industri menengah ke atas, tapi dari UMKM. Saya setuju tadi apa yang disampaikan bahwa UMKM ini adalah penolong juru selamat perekonomian di Indonesia. Namun di masa pandemi COVID, justru UMKM dan ekonomi kreatif ini yang paling terpuruk. Karena adanya keterbatasan, adanya juga regulasi-regulasi yang kita akhirnya tidak bisa secara interaksi sosial bisa bertemu dengan banyak orang. Ini yang mengakibatkan UMKM dan ekonomi kreatif terpuruk. Salah satu solusinya yaitu digitalisasi. Nah ini yang menjadi memang tadi revolusi industri 4.0 tadi Pak Ganjar menyampaikan sebelum pandemi itu yang digaung-gaungkan. Tapi justru ketika pandemi kita mungkin sudah selevel lebih cepat dibandingkan revolusi industri 4.0 tadi. Nah di sini Gcraft Jawa Timur hadir sebagai organisasi yang lahirnya justru di masa pandemi. 10 bulan lalu kami dilantik oleh Mas Menteri yang kebetulan Ketua Dewan Pembina kami, Mas Sandiaga Uno, memang diberikan tugas khusus untuk bagaimana ekonomi kreatif khususnya di Jawa Timur ini bisa kembali bangkit dan pulih. Nah, salah satu tugas yang diberikan yaitu untuk bisa sesegera mungkin membentuk perwakilan cabang di seluruh wilayah di Jawa Timur. Fungsinya apa? Karena Gcraft ini ada 3 tujuan utama, Mbak. Jadi yang pertama harapannya sebagai organisasi yang mewadahi pelaku ekonomi kreatif ini mampu menjadi sarana untuk tempat belajar. Di mana di sini ekonomi kreatif sudah jelas ada 17 subsektor, mulai kuliner, fashion, kriya,
desain interior, periklanan, aplikasi, game, dan lain sebagainya. Nah ini yang harapan kami pelaku ekonomi kreatif di masa-masa sulit mampu untuk mengupgrade ilmunya. Ini bagian dari ikhtiar untuk di mana di saat pandemi ini sudah mulai membaik seperti sekarang, mereka sudah siap untuk fight kembali. Itu yang pertama. Ketika kita sudah belajar hal-hal yang baru, harapannya pelaku ekonomi kreatif mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi. Ini yang menjadi hal penting bahwa sekarang ini kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, apalagi di kondisi yang sulit, kita harus berjalan bersama-sama atau bisa dibilang berkolaborasi. Dan yang ketiga, ketika sudah bersinergi atau berkolaborasi, harapannya mampu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentunya ketika masa-masa yang sulit, mungkin sudah banyak kita mendengar info bahwa banyak yang dirumahkan akibat pandemi, banyak juga usaha-usaha yang gulung tikar akibat pandemi. Harapannya setelah kita sekarang sudah mulai bangkit, kembali masyarakat ini mendapatkan sumber rezeki lagi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ini yang menjadi 3 tujuan utama dari hadirnya Gcraft di Jawa Timur. Alhamdulillah, hari ini kita sudah terbentuk di 25 kabupaten kota dari 38 kabupaten kota keseluruhan yang ada di Jawa Timur. Baru kemarin hari Sabtu kami melantik Kabupaten Probolinggo. Nah ternyata potensi ekonomi kreatif di Jawa Timur ini luar biasa. Bahkan tidak hanya melulu terkait kuliner, tidak hanya melulu terkait fashion. Kemarin kami disuguhkan di Probolinggo seni teater yang memang mungkin belum terlalu sering kita dengarkan, tapi ternyata ada pemain-pemainnya, ada juga kru-krunya. Nah ini yang harapannya Gcraft sebagai pelaku ekonomi kreatif mampu mengumpulkan. Ketika memang sudah ada pelaku ekonomi kreatif yang solid dalam satu wadah, nah mudah-mudahan di situ mampu juga memberikan fasilitas-fasilitas pendukung. Dan tentunya Gcraft di sini tidak bisa sendirian berjalan. Kami juga berharap juga bisa menggandeng partner-partner atau berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti juga pemerintah, lalu juga OJK, instansi atau juga universitas. Ini penting sekali untuk bisa saling bersinergi untuk kebangkitan UMKM. Dan memang untuk going global tentunya juga butuh support dari berbagai macam pihak. Kebetulan Gcraft di sini beberapa waktu yang lalu sudah membawa beberapa brand untuk going global melalui acara salah satu acara spot untuk Paris Fashion Week yang ada di Paris, membawa beberapa brand untuk tampil di sana untuk memperkenalkan bahwa industri fashion di Indonesia ini juga tidak kalah dengan yang di luar. Bahkan ekonomi kreatif di Indonesia ini memberikan sumbangsi nomor 3 terbesar di dunia, tidak kalah dengan negara-negara besar. Jadi nomor 1 ini Amerika dengan Hollywoodnya, dan yang kedua tadi Pak Ganjar bilang Korea dengan memang K-pop dan drama Koreanya. Tapi nomor 3 ini Indonesia dengan produk-produk ekonomi kreatif yang mana memang sungguh luar biasanya pendapatan PDB yang disumbangkan kepada negara kita. Apa yang masih kurang atau harus dibangun agar kita bisa going global? Tadi kita sudah menepati posisi ketiga ya. Kita sudah going global dengan kekuatan lokal kita yaitu dari UMKM Jawa Timur. Tetapi apalagi yang kira-kira perlu dibangun selain tadi menjadi catatan adalah sinergi, kolaborasi, memberdayakan. Apalagi mungkin elemen-elemen yang perlu menjadi sorotan. Ya, jadi kalau kita ngomong produk-produk UMKM ini sebenarnya sudah bermacam-macam karena tiap daerah ini kan punya potensi masing-masing. Bahkan tidak usah ngomong se-Indonesia, Jawa Timur saja, setiap kita berkunjung ke salah satu wilayah ini memiliki potensi yang macam-macam, kulinernya macam-macam, lalu fashionnya macam-macam. Kita ngomong batik juga tiap daerah berbeda-beda. Nah, yang diperlukan di sini adalah support dari berbagai macam pihak untuk nantinya bagaimana membawa brand ini untuk minimal go nasional. Karena sementara banyak keunggulan atau potensi-potensi di daerah ini yang hanya main di lokal saja. Jadi kerjasamanya mungkin hanya misalkan batik
hanya bekerja sama dengan Pemdanya saja. Oh, begitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kurang berani ya, kurang percaya diri dengan produk lokal kita sendiri. Ya. Kadang beberapa bahkan ada yang antipati. Saya nggak percaya dengan produk lokal, mending beli produk luar negeri. Itu juga salah satu budaya yang harus kita singkirkan ya dari pola pikir kita ya. Dan kebetulan sekarang ini sudah ada pemerintah menggaungkan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sekarang ini di beberapa wilayah, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota memberlakukan sebagian anggaran untuk pembelanja untuk produk-produk lokal. Ini yang juga menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Karena memang beberapa pelaku ekraf dan juga UMKM terkadang hanya fokus kepada produksinya saja. Mereka masih bingung terkait aspek pemasaran, lalu juga bagaimana sih untuk misalkan kita ngomong packaging yang menarik ini seperti apa sih, digitalisasi yang baik ini bagaimana sih. Mereka hanya fokus kepada produksi saja. Lah ini yang butuh support juga dari berbagai macam pihak dan tentunya pemerintah sebagai wadah yang terdekat untuk bisa mensupport Ekraf dan juga UMKM. Dan hadirnya Gekraf, kami hadir di sini sebenarnya diajak sudah beberapa kali Mbak untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena memang Gekraf ini banyak sekali diisi oleh public figure dan influencer yang dimana memang bisa membantu dalam hal pemasaran. Sekarang ini kan terkadang biaya terbesar dalam mempromosikan suatu brand ini adalah biaya endorse. Yang memang mahal. Kalau artisnya lebih terkenal ya lebih mahal lagi biaya itu. Alhamdulillah di Gekraf banyak public figure, banyak influencer, sehingga kami digandeng. Seperti beberapa waktu yang lalu kami digandeng untuk membuat acara Pamekasan Fashion Weekend. Setelah Paris Fashion Week itu dinilai viral. Ya, saya mengikuti itu beritanya. Mungkin semua peserta Zoom hari ini dan juga hadirin tamu undangan tahu ya, itu viral sekali. Nah itu kita setelahnya diundang untuk berkolaborasi mempromosikan batik Pamekasan. Nah, beberapa waktu setelahnya kami juga dihubungi oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dekranasda Kabupaten Trenggalek untuk mensupport kegiatan Trenggalek Fashion Day. Nah, Trenggalek Fashion Day itu uniknya dia melakukan kegiatan fashion tapi tidak di Trenggalek tapi di Jakarta. Nah, di situ mereka bukan hanya memperkenalkan kain batiknya saja, tapi bagaimana batik Trenggalek ini bisa dipasarkan ke skala nasional di Jakarta seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan jika kita berkolaborasi dan bersinergi antar banyak pihak. Dangdut digoyang tambah yahu. Orang-orang ketugel gulune, terus karo Sunan Kalijaga disambung meneh ndase karo awak iku dengan serpian kayu jati. Dan kayunya kudu kayu jati, aja kayu terembesi karena ini urusannya adalah kesejatian hidup. Menurut Sunan Kalijaga, jatinya hidup adalah karo kepalamu dan dadamu itu nyawiji. Ajaran tentang bagaimana Anda selalu berjuang terus-menerus untuk mengharmoniskan akal pikiranmu dengan Oyone arep selamat negara imbang dunia dan akhirat, aja mangan nek urung jelas halal harame, aja ngomong nek urung ana manfaate, aja metu nek urung ana tujuane, urip sederhana sak madya. Yang terakhir ikmal mangsita fa innaka bizafi. Berbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat kau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan itu. Semoga pemerintah Mojokerto yang telah membangun dengan baik kota ini dibalas oleh Allah dengan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Mojokerto. Allahumma amin. Kemudian saya ingin tanya tanggapan ya dari Pak Indrawan, apakah regulasi pemerintah saat ini untuk mendukung UMKM going global ini sudah optimal atau belum?
tentunya kalau dari sisi pemerintah kemarin mewajibkan sektor jasa keuangan ya, sektor jasa keuangan baik bank maupun non bank untuk melakukan saya rasa ditargetkan di tahun 2024 adalah 30% pembiayaan harus ke sektor UMKM. Itu saya rasa merupakan dukungan yang sangat luar biasa ya sementara ini dari pemerintah, karena dengan 30% itu cukup UMKM signifikan ya, terasa dampaknya ya. Sekarang aja baru 21% aja sudah lumayan kan. Ya, apalagi di masa nanti pemulihan ditambah ini menurut Pak Indrawan sudah cukup efektif ya, meskipun belum capai 30%, 21%. Buktinya kan restart sudah mulai menurun, berarti ekonomi sudah mulai pulih. Kemudian saya ingin tanya opini atau tanggapan dengan tema yang sama ya. Apakah bagaimana pemerintah ini, apakah sudah optimal dari kacamata akademisi? Monggo Pak Ganjar. Tanggapan pribadinya bagaimana? Kita harus pahami dulu makna optimal seperti apa. Kalau kemudian dalam hal regulasi tadi sudah dijelaskan Pak Indrawan. Kemudian kita mengadakan pameran-pameran secara internasional sudah banyak dilakukan juga. Tapi pelatihan-pelatihan juga banyak, kemudian bantuan untuk perizinan segala macam juga sudah dibantu. Tapi masalah optimalisasi UMKM ini go internasional tentunya masih belum, karena kita lihat kemudian ada aktivitas yang mengekspor produk-produk dari kita UMKM kepada dunia asing. Kenapa? Karena salah satu hal bukan hanya masalah creativity, juga masalah quality assurance. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Wagub, Pak Emil Dardak. Quality assurance dari UMKM kita itu bisa jadi masih penuh tantangan. Hari ini bagus, bisa jadi besok beda. Masih fluktuatif begitu ya? Masih fluktuatif. Dan jumlahnya juga tidak bisa dalam jumlah besar. Kalau diminta misalnya 2 kontainer bisa jadi tidak terpenuhi. Membuat batik tangan, batik kan sebetulnya yang lukisan tangan, bukan kemudian batik cetak. Itu tentunya kualitasnya bisa jadi berbeda-beda dan kemudian dalam durasi waktu tertentu tidak bisa sekian kontainer bisa terkirim. Maka saya tertarik dengan konsepnya Pak Emil Dardak untuk ada sifat yang disebut common brand. Brand ini bisa dipakai untuk kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dari pasar internasional. UMKM batik A, B, C, D ini bekerja sama menggunakan common brand milik suatu pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk kemudian dipasarkan atas nama merek bersama itu. Jadi ini untuk mengatur quality assurance dan kemudian masalah jumlah itu tidak bisa memenuhi hal itu. Saya kira jadi masalah optimalisasi kembali lagi kepada UMKM-nya. Apakah memang mereka bisa mengembangkan, ini kan menjadi tantangan kita. Dan kita baru marah ketika ada yang mengklaim hakinya atas nama negara lain. Padahal kan ini mungkin masalah. Juga hadir untuk memberikan pelayanan yang prima, beragam penuh pilihan, dan makanan yang enak dan gratis ongkir ke seluruh wilayah Kota Pasuruan. Dan tidak lupa Molak Malik Cafe mempunyai keunikan yaitu ruangan terbalik. Kedepannya Molak Malik Cafe akan membuka cabang dan mitra kerjasamanya adalah anak-anak muda di Kota Pasuruan yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih. Pernah gak sih pas lagi pengen ngemil tapi sebel kemasannya gak praktis dan rasanya cuma itu-itu aja? Kenalin nih, Talasan Snack, produk lokal dari Sidoarjo, pelopor keripik talas premium pertama yang ada di Indonesia. Ikutan inti proses pembuatannya, kumbi talas dari Talasan Snack diambil langsung dari petani yang memiliki kualitas terbaik dan diproses sesuai dengan standar, sehingga keripik talas dari Talasan Snack gak bikin gatel. Yang bikin beda dari keripik talas lainnya adalah Talasan Snack diselimuti oleh bumbu premium dan memiliki 4 varian rasa super unik, mulai dari rasa pedas balado, daun jeruk pedas, dark coklat, dan original. Talasan Snack sudah terjual lebih dari ratusan pieces setiap harinya dan mendapatkan banyak review positif dari customer yang tersebar di seluruh Indonesia. Kamu bisa nikmatin Talasan dimanapun dan kapanpun karena kemasan Talasan Snack udah travel friendly banget. Cocok buat ngemil sendiri maupun bareng bestie kamu. Kalau ngemil jangan lupa ingat Talasan ya. Bantu support produk lokal biar keripik talas bisa naik kelas. Hai, selamat pagi warga Indonesia sebangsa dan setanah air. Bareng lagi sama Yola, semoga kalian gak bosan. Dan sebelum Yola puterin lagu-lagu hit zaman now, Yola mau kasih info nih buat kalian yang bete abis karena sepatu kalian kotor, dekil, dan males banget mau nyuci. Bawa aja langsung ke Good Luxus, dimana sepatu kalian yang dekil dan kotor bisa jadi baru.
makan tanpa memperhatikan kalori? Atau suka makan sembarangan tanpa memperhatikan gula? Sudah merasa sarapanmu sehat selama ini, Besti? Hati-hati saat menjelang tua, kamu bisa jadi tak berdaya. Karena diabetes dan kolesterol menyerang Anda. Lantas bagaimana solusinya? Kenalkan sereal Om-Om. Prank! Ini dia sereal organik fortifikasi tepung garu dan bayam merah dilengkapi kuah rempah sebagai pendamping sarapan Anda. Dengan satu sajian saja Anda bisa menahan lapar bahkan saat bekerja. Bagaimana menarik sekali, bukan? Untuk Bestiwan dan Bestiawat yang tertarik bisa cek di sini ya. Jangan malas, silakan dibuka sendiri. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Ini ada 5 pemenang terbaik, 2 pemenang favorit berdasarkan like, dan juga ada pemenang juara 1, 2, dan 3. Langsung saja saya umumkan untuk favorit kedua. Selamat dimenangkan oleh Amelia Brownies by Fandi Ahmad. Kemudian juga benar. Kemudian untuk favorit 1, Mola Malik Cafe by Ahmad Rofi. Kemudian juara 3 adalah Talasan Snack by Citra. Juara 2 adalah Good Look Shoes by Reski Badui, dan juga juara 1 Stereo by Yoga Aditya Wicaksono. Untuk itu saya undang kepada para pemenang yang sudah saya umumkan tadi untuk bisa naik ke atas panggung akan menerima hadiah secara langsung. Untuk favorit kedua ini by online begitu ya, namun hadiah nanti akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Ahmad Sirul Ato. Saya undang kepada Bapak Ahmad Sirul Ato untuk bisa memberikan hadiah secara online. Jadi kita akan hybrid begitu ya. Begitu. Pemenangnya di sana, yang memberikan hadiah di sini. Boleh Bapak naik ke atas panggung? Ini adalah prosesi pemberian hadiah, bentuk apresiasi kepada teman-teman pelaku UMKM yang sudah melakukan kerja keras yang luar biasa untuk bisa menghasilkan video yang begitu menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan di belakang ini merupakan Fandi Ahmad, benar ya? Baik, terima kasih Bapak. Kemudian saya undang juga untuk penyerahan hadiah favorit pertama akan disampaikan oleh Ketua Gikraf Bapak Rian Septrianto Maulana. Silahkan Bapak. Baik, yang ingin berfoto silakan difoto ya. Kita akan mengabadikan momen bersama, bentuk apresiasi dari sesama pihak UMKM Jawa Timur. Benar, kemudian juara ketiga adalah Talasan Snack by Citra yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Firmansyah dari Pelindo Terminal Peti Kemas. Hadiahnya berupa uang tunai 1 juta rupiah. Lumayan ya, bisa buat modal tadi. Menambah modal lagi untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi ya. Baik, Lauren silakan. Benar, juara kedua adalah Good Look Shoes yang hadiahnya akan diserahkan oleh Bapak Ganjar Chandra Premananto, merupakan Kepala Departemen Manajemen FEB Universitas Airlangga, Bapak Ganjar. Hadiahnya berupa uang tunai 2 juta rupiah. Baik, kita berikan. Dan ini adalah apresiasi. juara satunya Elisa, yaitu adalah Sereo by Yoga Aditya Wicaksana. Hadiahnya akan diserahkan secara langsung oleh Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK Regional 4 Jawa Timur kepada Bapak Indrawan Nugroho Utomo. Disilahkan Bapak. Hadiahnya, uang tunainya paling besar nih Lauren. 3 juta rupiah. Kira-kira bisa buat ngapain ya? Bisa 1 menambah juta modal untuk produksi. usaha. 1 juta buat promosi. Ya kan biasanya begitu ya kalau pemikiran para pelaku usaha UMKM. Terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan soft launching website Is Java Market. Website ini merupakan persembahan program Creating Shared Value atau CSV FEB Magister Manajemen UNER Angkatan 57 kelas E2A. Dan launching ini akan dilakukan oleh Ketua Panitia Bapak Ahmad Sirul Ato ya. Bapak Ibu, rekan-rekan kami dari mahasiswa S2 Magister Manajemen Angkatan 57 kelas E2A Universitas Airlangga, Surabaya. Pada kesempatan kali ini memperkenalkan sekaligus soft launching website yang akan kami dedikasikan kepada para pelaku UMKM,
khususnya di Jawa Timur, dan nanti akan diserah terimakan kepada lembaga atau dinas terkait. Semoga apa yang kami siapkan nantinya bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Inilah website yang telah kami siapkan dan nantinya akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Jawa Timur. Website kami adalah eastjavamarket.id. Demikian, terima kasih kepada semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Division Head SDM dan Umum PT Pelindo Regional 3, Ibu Juju Juwarsi untuk ke atas panggung. Karena PT Pelindo Regional 3 memberikan bantuan berupa 10 unit laptop kepada Universitas Airlangga. Ini adalah bentuk simbolis penyerahan bantuan 10 unit laptop kepada Universitas Airlangga. Mudah-mudahan akan memberikan dampak atau impact yang luar biasa untuk perkembangan UMKM Jawa Timur sesuai dengan topik kita hari ini, Creativepreneur Going Global. Baik, terima Sekali kasih lagi tepuk tangannya. Ibu dan Bapak. Kembali ke tempat. Iya. Baik, penyerahan bantuan laptop dari PT Pelindo Regional 3 kepada Universitas Airlangga sekaligus menutup program diskusi Creativepreneur Going Global. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para narasumber, Bapak dari OJK, ada Kepala Departemen FEB UNER dan juga Cak Rian. Mudah-mudahan sukses selalu ya.